Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfat Awalia dari akuntansi Latansa Masyiro dengan NPM 19 12 10 50. Di sini saya akan memberi contoh tentang perusahaan yang berada pada posisi market leader dan bagaimana strategi market leader. Silakan disimak. Seorang pemimpin pasar biasanya memegang pangsa pasar terbesar dalam industri tertentu. Pemimpin pasar mungkin juga yang pertama mengembangkan produk atau layanan tertentu. Apple dan Amazon adalah contoh market leader. Beberapa strategi yang umum untuk setiap pemimpin pasar. 1. Mencakup pasar secara global dan lokal. Lihatlah perusahaan seperti Coca-Cola, Microsoft, LG, dan lain-lain yang merupakan pemimpin pasar dalam kategori masing-masing. Anda akan menemukan bahwa masing-masing perusahaan ini memiliki produk yang tersebar luas dan dikenal di seluruh dunia. Namun strategi pemasaran masing-masing produk ini disesuaikan dengan pasar yang mereka layani. Jadi, jika Anda memiliki bisnis yang memiliki banyak pesaing, penting bagi Anda untuk melihat perluasan pasar bersama dengan lokalisasi. Jangan mundur dari pasar global, tetapi yang lebih penting saat melayani pasar global, jangan lupakan tanah kelahiran Anda. Statistik pendukung sederhana untuk pernyataan ini adalah bahwa setiap negara berkembang setelah menjelajahi pasar global. Sekarang melihat pasar pedesaan, mereka sendiri yang akan memberikan peluang pertumbuhan maksimum. Yang kedua, perluasan pasar dengan cerdas. Memperluas hanya demi pertumbuhan bisa menjadi bencana. Semua ahli strategi tahu bahwa mengawasi arus kas bisnis adalah hal terpenting bagi pertumbuhan organisasi. Jika model kerja Anda digunakan untuk ekspansi, ini akan mempengaruhi bahkan unit bisnis yang benar-benar menunjukkan pertumbuhan, sehingga menyebabkan Anda mengurangi rencana penting. Ekspansi diperlukan untuk bisnis yang baik, tetapi tidak boleh dengan biaya modal kerja atau arus kas yang tidak seimbang, karena keduanya dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Anda. Yang ketiga adalah kontrol biaya. Perhatikan baik-baik rekening perusahaan yang baik dan Anda akan menemukan cara yang diterapkan untuk mengelola biaya. Ada satu persamaan dasar untuk keuntungan. Pendapatan dikurangi pengeluaran sama dengan keuntungan. Jadi, jika Anda mengurangi biaya Anda, pengeluaran Anda secara otomatis turun sehingga meningkatkan keuntungan secara keseluruhan. Yang penting di sini adalah mengetahui komponen utama dalam penetapan biaya Anda. Misalnya perusahaan berbasis produk, transportasi, sewa, tenaga kerja, margin distribusi, dan lain-lain adalah beberapa biaya yang lebih mahal daripada bahan baku yang akan digunakan dalam perbuatan suatu produk. Oleh karena itu, mengetahui setiap komponen penetapan biaya sangat penting. Yang keempat, menerapkan rencana pemasaran yang baik. Inti dari mengalahkan pesaing Anda adalah memiliki posisi unik Anda sendiri di benak konsumen. Posisi ini harus sangat menarik dan menguntungkan. Hanya dengan begitu, Anda akan mendapatkan keuntungan dari waktu ke waktu. Perlu ada implementasi yang tepat dari rencana pemasaran. Pada titik waktu ini sangat penting untuk mengambil pesaing sebagai kerangka acuan dan memiliki rencana pemasaran yang lebih baik dari pesaing dan membantu Anda dalam mencapai angka yang Anda targetkan. Cara terbaik untuk menerapkan rencana pemasaran yang baik adalah dengan melakukan analisis persaingan yang tepat dan melihat posisi Anda di pasar saat ini. Anda tidak boleh menantang pesaing teratas di awal, tapi Anda pasti bisa menyingkirkan setiap pesaing satu persatu dengan menerapkan rencana pemasaran yang kuat dan berpegang teguh pada strategi ini. Dalam hal ini, implementasi yang tepat dari rencana pemasaran adalah kunci keberhasilan pemasaran. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.